Ya, saya ulang lagi, mungkin saya bilang tata tertib kali ya. Jadi sementara tolong, mikrofon dimatikan biar nanti Bu Eka bisa menjelaskan materinya eee, dengan maksimal. Eee, Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk mengetikkan di kolom chat, nanti kita akan menjawab pertanyaannya satu persatu. Ya, nanti di akhir acara di sesi terakhir ada Q&A session. Jadi nanti Bu Eka bisa jawab pertanyaannya, saya akan memoderasikannya dengan nanti ada tamu juga dari SAC, yaitu Pak Roni untuk membantu menjawab juga. Ada yang nanya nih, Pak Hardi ya, materinya direkord dan dibagikan nggak? Eee, baru saja saya mulai rekord, Pak. Jadi semoga nanti nggak ada kendala ya, recordnya berjalan. Apakah bisa dibagikan? Nanti kita rencana upload di YouTube sih, Pak. Apa nanti bisa nonton di YouTube-nya, channel YouTube-nya kita, Pak. Ini ada private message dari Pak Arifin ya. Nanti ini akan dijelaskan sih Pak di sesi materi kita Pak. Jadi tenang aja, ditunggu saja. Eh, di salah satu materi kita ada membahas masalah ini kok Pak. Oke, 1 menit lagi masuk jam 2. Nggak apa-apa, kita mulai saja ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat siang. Selamat hadir di acara webinar kali ini. Diselenggarakan oleh iCreate Business Center Surabaya, Galaxy Mall. Perkenalkan saya Roy, saya moderator hari ini. Saya akan memandu Bapak Ibu dalam webinar kali ini yang dibawakan oleh Ibu Eka Arianti. Ibu Eka merupakan marketing eksekutif kami dan hari ini akan membawakan materi dan sampai dengan sesi tanya jawabnya. Untuk mempersingkat waktu dan supaya juga tidak menghabiskan waktu juga ya karena kan ada kuota waktunya nih. Saya persilakan Bu Eka untuk membawakan materinya. Terima kasih. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih sebelumnya dengan Pak Roy sudah membuka dari Zoom meeting ini. Seperti yang sudah diinfokan di awal, mohon Bapak Ibu untuk mute ya untuk modenya. Nah, ini saya akan jelaskan mengenai webinar Accurate Accounting Software versi 5 dengan tema mulai tahun baru dengan pembukuan baru. Oke, apa Bapak dan Ibu sekalian sudah melihat tampilan slide dari saya? Sudah lancar, Bu. Sudah ya. Dan apakah cukup terdengar jelas Bapak Ibu untuk suara juga? Karena cukup sedikit bising sih untuk Ada suara noise ya. belakangnya. Ya. Tapi Jelas, masih cukup tidak terlalu masih mengganggu cukup sih. jelas ya. Cukup. Oke, kalau gitu Saya lanjut Bu Eka. iya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah acara webinar kami. Nanti kita akan membahas bagaimana pentingnya pembukuan terkomputerisasi di sebuah bisnis gitu. Ini mungkin nanti akan menjadi poin terbesar yang akan kita bahas ya. Lalu yang kedua kita juga akan bahas bagaimana sih cara mudah untuk setup database. Lalu juga ada cara cepat untuk migrasi data awal, baik itu dari manual atau dari Excel nanti ke Accurate. Dan juga yang terakhir itu untuk cut off database di Accurate versi 5 desktop. Oke, kita sendiri dari Accurate Business Center Galaxy Mall, tepatnya di Surabaya. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan layanan pre-sales atau layanan untuk pembelian lisensi Accurate, Bapak Ibu bisa mengunjungi store kami di Surabaya ataupun melalui nomor telepon yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Oke, saya sendiri dengan Eka Arianti, marketing eksekutif dari Business Store Galaxy Mall. Baik, kita mulai, kita coba untuk sedikit sharing ya. Ini adalah kita flashback dulu untuk apa sih yang sudah terjadi di 10 tahun terakhir ini, yang nantinya berkaitan dan berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, ini yang pertama,
Yang kita tahu ya, marketplace situs e-commerce ini sudah sangat berdampak besar atau berpengaruh juga untuk beberapa perusahaan atau pengusaha UMKM atau bahkan dari sisi konsumen itu juga sangat berdampak gitu. Sebenarnya ini juga bisa memberikan peluang ya, khususnya untuk beberapa calon, misalnya calon pengusaha nih, gitu, yang dulunya mau membuka usaha tapi harus memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal seperti bagaimana tempatnya, bagaimana SDM-nya dan lain sebagainya yang membutuhkan mungkin biaya yang besar, modal yang cukup besar seperti itu. Namun dengan adanya marketplace ini beberapa calon pengusaha bisa langsung untuk memulai gitu tanpa harus memusingkan banyak faktor yang ada gitu. Ini kan merupakan sebuah peluang seperti itu. Dan yang kedua juga beberapa pengusaha yang mungkin dari arah UMKM ya yang sudah memulai usahanya gitu. Tapi selama ini hanya berdasarkan seperti offline toko offline seperti ada store-nya seperti itu dan hanya membuka di misal salah satu kota atau salah satu daerah gitu, di mana jangkauan pasar dan jaringan pasar pasti tidak luas ya seperti itu. Nah, dengan adanya marketplace ini juga jangkauan dan jaringan pasar dari Bapak Ibu sebagai pengusaha itu menjadi lebih lebih luas lagi, lebih besar lagi peluangnya. Dan kalau kita amati juga banyak brand-brand besar dan banyak juga dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah masuk ke marketplace gitu. Ada juga dari brand-brand fashion ternama, dari consumer good dan lain sebagainya. Yang kita tahu juga marketplace situs e-commerce ini nggak cuma satu dua ya, bahkan sekarang bisa sampai 10 gitu. Entah dari sisi konsumen itu yang lebih banyak yang mana kita juga tidak begitu paham ya, itu harus kita yang analisa sendiri sebagai pengusaha. Oke, kita lanjut. Ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya marketplace. Grab dan Gojek ini ada ojek online ya. Ini mungkin lebih menguntungkan dari beberapa bidang usaha seperti restoran, kafe atau tempat makan gitu, di mana konsumen lebih diberikan opsi tambahan gitu. Dari segi tempat makan sendiri, restoran sendiri tidak perlu lagi menyediakan SDM untuk pengantaran makanan, misal seperti itu. Dengan Grab dan Gojek, kita bisa terkoneksi antara konsumen dan juga pengusaha seperti itu. Nah, lalu ada amnesti pajak. Kalau nggak salah ingat ya, saya kurang lebih tahun 2015 atau 2016 itu diadakan amnesti pajak, di mana ini adalah penghapusan pajak sebelum amnesti. Begitu kita diharapkan untuk melakukan laporan yang transparan terhadap perpajakan usaha kita seperti itu. Yang ini tentunya dapat menguntungkan juga dari segi pengusaha dan kita juga dapat meminimalkan biaya-biaya yang tidak terduga seperti biaya denda dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kita lanjut maju ke 5 tahun terakhir. Ini kita akan bahas dulu ini sambil kita sharing ya Bapak Ibu. Adanya perang dagang antara Amerika dan Cina yang sebenarnya kalau dari sisi pengusaha maupun konsumen juga tidak terlalu ini ya tidak terlalu terasa dampaknya. Cuman pasti ada sedikit tidaknya itu mungkin beberapa perusahaan yang bergerak di bidang kayak ekspor impor atau beberapa perusahaan yang membutuhkan bahan baku produksi yang berasal dari negara lain yang terdampak itu pastinya akan menghambat prosesnya ya seperti itu. Nah, kalau yang ini masih terjadi sampai saat ini, COVID-19, pandemi coronavirus, ini kalau di Indonesia sendiri sudah hampir 1 tahun. Sejak pandemi ini, dampaknya tidak hanya di perusahaan ya, di berbagai sektor pun itu pasti terkena dampak. Dan bahkan di perusahaan-perusahaan besar, sekarang banyak yang, mohon maaf, seperti gulung tikar, mem-PHK sebagian besar karyawannya gitu. Bahkan ada yang stok untuk operasional lalu dilanjutkan di tahun depan atau dan lain sebagainya gitu. Tapi kita juga harus melihat peluang di dalam minus itu juga ada beberapa perusahaan atau bidang usaha yang memang dibutuhkan pada saat pandemi gitu. Kita tahu pada saat pandemi kita harus menjaga kesehatan gitu.
seperti obat-obatan, vitamin, di bidang farmasi gitu, dan di bidang mungkin alat-alat olahraga dan lain sebagainya, itu memberikan peluang tersendiri gitu bagi mereka untuk tetap bisa bertahan dan bahkan meraup keuntungan dari bisnis itu, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada Omnibus Law yang sempat sempat ramai dibahas di beberapa bulan terakhir ini. Ini kita tidak bahas lebih lanjut karena pasti banyak banget materinya dan saya juga tidak tahu menahu tentang Omnibus Law. Yang intinya sih kita harus cari tahu ya nanti ke depannya ini apakah nanti berdampak sangat besar buat perusahaan Bapak dan Ibu yang katanya sih memberikan keuntungan yang bagus untuk UMKM gitu. Tak itu dari segi perizinan dan lain sebagainya. Nah, kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita mau sharing juga dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang bagaimana sih posisinya? Apakah di perusahaan Ibu sudah melihat peluang yang ada dan bahkan meraup keuntungan dari perubahan-perubahan yang telah terjadi itu, ataukah malah masih bingung seperti itu? Jadi kayak bagaimana sih cara kita bertahan gitu di perubahan yang telah terjadi sebagian besarnya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa sharing dengan kami. Nah, ini adalah tentang bagaimana Anda menghadapi perubahan ini gitu. Dari perubahan di 10 tahun terakhir, bahkan di 5 tahun terakhir, apakah Bapak dan Ibu mau beradaptasi atau bertahan dengan konsep lama seperti itu? Apakah di era digital ini sebaiknya memang kita mengikuti, apakah malah konsep lama itu yang malah lebih baik gitu. Dari Bapak Ibu sendiri mungkin yang bisa menjawabnya ya, karena di beberapa bidang usaha pastinya berbeda penerapannya. Nah, ini kalau kita bicara tentang beradaptasi atau mengikuti perkembangan yang telah terjadi di era digital ini, kita yang memerlukan pasti adalah data dan informasi yang jelas gitu. Kalau kita lihat adanya marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, juga Grab dan Gojek, ini kita bisa mengamati berapa banyak sih barang-barang kita yang sering gitu, yang sering kita jual di marketplace gitu. Barang apa saja sih yang memang sering terjual di marketplace tersebut gitu, dan bagaimana profit di marketplace tersebut dengan misalnya adanya penjualan di offline store seperti itu. Dan marketplace mana yang paling memiliki keuntungan gitu. Yang dalam artian mungkin beberapa konsumen condong ke marketplace A seperti itu, atau konsumen lain condong ke B gitu. Tapi pasti ada yang lebih banyak ke arah yang mana seperti itu. Nah, semua hal itu Anda harus bisa mengetahui dan menganalisa. Namun yang pasti, jika Anda menganalisa semua itu, Anda membutuhkan data yang jelas dan informasi yang seakurat mungkin gitu dari beberapa transaksi yang telah Anda lakukan atau telah terjadi gitu. Oke, kita masih membahas tentang adaptasi dan data ya. Ini adalah tadi perang dagang antara Cina dan Amerika. Nah, ini adalah bagaimana sih untuk efek dari perang dagang tersebut. Apakah dari perusahaan Bapak dan Ibu ada yang terkena dampaknya gitu. Ini kan karena mungkin ada biaya impor yang naik gitu. Apakah kita perlu untuk mengadjust harga jualnya? Apakah kita perlu untuk menambah harga jualnya? Seperti itu. Nah, terus yang ketiga juga ada juga kalau misalnya kita mungkin ada beberapa perusahaan yang membutuhkan bahan baku untuk produksi gitu, di mana barang-barangnya jadi langka karena terkena dampak dari perang dagang tersendiri. Lalu bagaimana sih kita mengatasinya? Apakah kita harus membuat alternatif bahan bakunya atau yang seperti apa gitu? Ini semua bisa Anda jawab jika Anda mempunyai informasi dan data yang jelas gitu mengenai semua transaksi yang pernah terjadi di perusahaan Anda. Oke, kita lanjutkan berbicara tentang COVID-19 atau pandemi coronavirus. Yang kita tahu bahwa daya beli masyarakat
sangat menurun drastis ya, khususnya kalau untuk barang-barang atau produk di luar kebutuhan primer ya. Nah, itu kita harus mengamati gitu, apakah semua barang ini kita perlu untuk menaikkan harga jual, untuk menaikkan margin kita, karena kan kuantitas pasti menurun gitu, kuantitas untuk menjual pasti menurun. Ataukah malah kita harus menurunkan harganya, karena kita mengejar untuk quantity gitu, kita mengejar omset gitu. Dan terkait dengan stok dan produk yang kita jual gitu, bagaimana sih kita mengatur stok gitu, yang mana yang harus kita restock, yang mana yang harus kita stop, seperti itu kita harus tahu, dan semua ini hanya bisa Anda analisa jika Anda memiliki data dan informasi yang jelas. Oke, ini yang terakhir untuk amnesti pajak dan omnibus law. Ini Anda juga perlu tahu untuk syarat-syarat amnesti pajak itu seperti apa dan keuntungan bagi pengusaha untuk mengikuti program amnesti ini seperti apa gitu. Kalau kita tahu kalau misalnya amnesti ini menurunkan nanti biaya-biaya yang tidak terduga di kemudian hari dan bisa menguntungkan kita dari segi kemudahan perpajakan, kenapa kita tidak ikut seperti itu? Itu harus Anda amati ya lebih dalam gitu kita sebagai pengusaha. Nah, yang terakhir ini untuk omnibus law. Ini kita juga belum tahu dampaknya seperti apa. Kita bisa lihat di kemudian hari ya. Dan juga apakah perubahan ketentuannya itu menguntungkan bagi perusahaan kita atau tidak gitu. Nah, untuk saat ini yang paling penting adalah kita memiliki informasi, data, dan pencatatan yang jelas mengenai semua kegiatan operasional di perusahaan kita yang sedang berjalan. Nah, ini adalah ilustrasi. Jadi saat kita mau beradaptasi, saat kita mau membuat konsep baru, formula baru, kita memerlukan data, yang dimana data itu nanti bisa kita olah lagi ya, kita olah sebagai pembukuan gitu. Pembukuan ini nantinya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang bisa kita ukur, yang bisa kita analisa, dan Bapak Ibu sekalian juga akan lebih mudah untuk mengambil kebijakan yang nantinya akan diputuskan di kemudian hari gitu. Nah, kita masuk ke pembukuan sendiri. Apa sih itu untuk pembukuan? Saya rasa dari Bapak dan Ibu yang saat ini mengikuti Zoom meeting ini pasti sudah tahu ya apa sih pembukuan itu gitu. Jadi pembukuan ini adalah sebuah proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Jadi transaksi itu bisa meliputi penjualan, pembelian, ada juga transaksi kas keluar, kas masuk, seperti itu, baik dari perorangan maupun dari organisasi. Nah, untuk pembukaan sendiri, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum menggunakan Accurate dan saat ini sedang menggunakan cara manual untuk pencatatan di perusahaannya, apakah sudah merasa melakukan pembukuan sesuai dengan aturan akuntansi sih? Seperti itu. Kita mau coba untuk sharing aja, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa sharing apakah selama ini sudah melakukan pembukuan gitu. Kalau pembukuan sendiri sebenarnya kita bagi menjadi dua cara, yaitu pembukuan manual. Pembukuan manual itu di mana kita melakukan pembukuan tanpa adanya bantuan seperti sistem terkomputerisasi, tanpa bantuan software. Dan pembukuan sendiri ini ada 5 step yang harus kita lakukan untuk menjadi laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Nah, yang pertama adalah ketika kita mencatat transaksi gitu. Kalau transaksi ini berkaitan dengan transaksi harian yang Bapak Ibu lakukan, itu sudah pasti setiap harinya kita mencatat transaksi. Nah, apakah setelah mencatat transaksi itu hanya disimpan atau kemudian Bapak dan Ibu melakukan penjurnalan? Nah, ini perlu kita analisa lagi. Setelah mencatat transaksi, kita harus menjurnal dari transaksi yang telah kita buat gitu. Nah, setelah menjurnal, kita perlu untuk posting ke buku besar, membuat neraca lajurnya dan membuat laporan keuangannya yang terakhir.
Nah, dari kelima step ini, kelima langkah ini, apakah Bapak dan Ibu sendiri sudah melakukan kelima-limanya gitu? Ataukah hanya sekedar dari mencatat transaksi lalu menyimpannya atau sekedar mengarsip data istilahnya seperti itu? Dimana kita tahu laporan keuangan ini sangat penting. Laporan keuangan itu bisa berarti seperti contohnya neraca, laba rugi, arus kas, dan masih banyak lagi laporan keuangan. Gitu. Nah, kalau kita temukan ya di lapangan, beberapa kasus di lapangan, banyak juga perusahaan, terutama juga UMKM yang belum melakukan pembukuan secara akuntansi. Itu dikarenakan beberapa faktor gitu. Nah, faktornya itu bisa karena kekurangan SDM yang mumpuni atau juga perusahaan ini sudah sangat lama gitu, sudah sangat menumpuk transaksinya. Jadi akan sangat ribet sekali untuk melakukan pembukuan gitu dan masih banyak faktor dan alasan lainnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih agar pembukuan Bapak dan Ibu menjadi lebih mudah, menjadi lebih ringkas gitu. Nah, ini kita akan kenalkan pembukuan berbasis software. Nah, ini adalah perbedaan dari pembukuan manual dengan pembukuan berbasis software. Nah, kalau dari pembukuan manual itu, Bapak dan Ibu. Kalau dari pembukuan manual Bapak dan Ibu merasa kesulitan karena banyaknya step dan tahapan yang harus Bapak Ibu kerjakan, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif lain, yaitu dengan bantuan software. Nah, untuk pembukuan dengan bantuan software ini, Bapak dan Ibu hanya perlu mencatat transaksi saja, gitu. Hanya perlu mencatat transaksi harian seperti membuat invoice penjualan, invoice pembelian, lalu kita buat bukti kas keluar, bukti kas masuk, seperti itu. Dan Bapak dan Ibu tidak perlu menjumlah lagi, tidak perlu posting ke buku besar, dan tidak perlu neraca lajur. Software akan mengelolanya secara otomatis dan menjadi laporan keuangan yang sudah tersedia dan siap untuk Bapak Ibu pakai. Jadi inilah kemudahan yang diberikan oleh software, khususnya software akuntansi. Jadi software akuntansi dapat meringkas pekerjaan Bapak dan Ibu dari yang sebelumnya 5 tahapan hanya menjadi 2 tahapan saja. Seperti itu. Dan ini sangat membantu tentunya. Ini adalah pentingnya pembukuan terkomputerisasi. Nah, pentingnya pembukuan terkomputerisasi apa saja sih kita untuk poinnya? Tentunya pembukuan terkomputerisasi dapat membuat kerja kita lebih mudah dan lebih cepat. Kenapa lebih mudah dan lebih cepat? Karena dengan adanya pembukuan yang saling terintegrasi dengan satu divisi ke divisi lainnya, dan pembukuan tersebut hanya seperti yang slide sebelumnya tadi, hanya kita memasukkan transaksi dan otomatis akan diolah software menjadi laporan keuangan, tentunya akan lebih memudahkan pekerjaan kita dan lebih mempercepat waktu kerja kita. Dengan begitu, kegiatan operasional yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu bisa menjadi lebih efektif dan lebih efisien seperti itu. Lalu yang ketiga, ini ada dapat membantu menganalisa. Tentunya kalau misalnya kita memiliki laporan keuangan, laporan informasi harian yang lengkap dan akurat, itu bisa dengan mudah Bapak Ibu untuk melakukan analisa gitu. Jadi memudahkan juga untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan baru terkait dengan operasional bisnis di tahap periode selanjutnya seperti itu. Dapat membantu menganalisa. Lalu dengan adanya pembukuan terkomputerisasi ini akan menghemat biaya Bapak dan Ibu. Kenapa kita bilang menghemat biaya? Karena di dalam informasi yang jelas itu akan terinci ya, istilahnya akan ada detail seperti biaya-biaya yang keluar, pendapatan-pendapatan yang masuk. Di situ kita akan bisa melihat gitu. Biaya apa saja sih yang merupakan biaya terbesar yang kita keluarkan gitu, yang sering kita keluarkan gitu. Nah, apakah biaya terbesar ini bisa kita tekan, bisa kita turunkan gitu, ataukah memang harus pendapatannya yang dinaikkan? Nah, seperti itu. Ini kita bisa menghemat biaya yang cukup
cukup baik kalau misalnya kita memiliki informasi keuangan dan laporan keuangan yang akurat. Dan yang terakhir adalah adanya potensi fraud yang dapat ditekan seperti itu. Jadi kita bisa menurunkan adanya potensi kecurangan, manipulasi data, ataupun ketidaksengajaan untuk kesalahan-kesalahan seperti mengentry nominal dan lain sebagainya. Di beberapa software akuntansi biasanya terdapat yang namanya fitur audit trail gitu. Di beberapa aja sih yang mungkin ada yang tidak tersedia, ada yang tersedia juga. Jadi di situ kita bisa tahu nih si user A apakah dia sudah membuat transaksi apa, kita bisa mengedit transaksi apa, ataupun menghapus transaksi apa itu bisa bisa kelihatan gitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir mengenai fraud ini. Oke, kita next. Nah, ini kita kenalkan untuk jenis software pembukuan. Jadi pembukuan jenis software pembukuan sendiri atau software akuntansi itu juga dibagi menjadi custom software dan package software gitu. Apa sih bedanya antara custom dan software paket gitu? Di dua-duanya ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan itu juga harus disesuaikan dengan bagaimana penerapannya di operasionalnya Bapak dan Ibu sekalian gitu. Nah, kalau custom software ini mungkin dari sisi kelebihannya dia lebih fleksibel. Dalam artian fleksibel ini karena custom software akan dibuat berdasarkan permintaan dari si pengguna software gitu. Jadi baru akan dibuat saat si pengguna software meminta oh ini kita butuh yang namanya fitur ini, kita butuh modul ini seperti itu. Itu baru developer akan membuatkan gitu sesuai dengan alur yang diminta oleh pengguna software. Jadi Bapak Ibu bebas untuk meminta bagaimana software itu berjalan di kegiatan operasional Bapak dan Ibu. Tapi apakah dengan begitu custom software ini tidak memiliki kekurangan? Tentu saja pasti memiliki minusnya. Biasanya custom software membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pembuatannya. Belum lagi nanti kita akan mengujinya atau istilahnya kita ada trial dan error gitu. Dan itu yang membuat software custom tidak bisa digunakan dalam waktu yang dekat gitu. Itulah mungkin secara singkat ya plus minusnya dari custom software. Nah, lalu kita beralih ke software paket. Software paket sendiri juga memiliki kelebihan dan kekurangannya gitu. Yang pertama untuk kelebihannya sendiri, kalau software paket, kalau tadi software custom itu waktunya cukup lama ya untuk membuat. Nah, tapi kalau Anda menggunakan software paket, saat Anda membeli, saat itu juga Anda bisa langsung menggunakan software paket itu sendiri gitu. Jadi sudah siap pakai istilahnya. Nah, kelemahannya apa? Kalau kelemahannya sendiri, kita tidak bisa mengikuti atau software paket itu tidak bisa mengikuti yang Bapak Ibu mau di perusahaannya, seperti itu. Jadi memang kalau untuk software paket itu secara general pembuatannya. Jadi diusahakan memang bisa mencakup beberapa kegiatan operasional secara garis besar di beberapa perusahaan yang ada gitu. Jadi tidak semua kebutuhannya akan tercover, sudah pasti. Nah, selain custom software dan software paket, sini kita akan membahas mengenai aplikasi desktop dan web based gitu. Jadi di software itu ada yang namanya desktop apps ataupun web based, berbasis web based. Nah, kalau yang berbasis desktop ini kita bisa istilahnya sering digunakan itu adalah software offline karena tidak menggunakan internet gitu. Penyimpanan database lebih banyak memang di lokal. Lokal itu biasanya Bapak dan Ibu bisa sediakan seperti server seperti itu dan bisa terkoneksi kalau misalnya antar jaringan yang sama gitu. Jadi hanya di satu lokasi. Memang kelemahannya adalah tidak bisa mobile, tidak bisa dimanapun itu diakses seperti itu. Tapi biasanya untuk software desktop ini lebih stabil gitu karena hanya membutuhkan hardware yang mumpuni. Selama itu pasti software akan berjalan dengan baik. Nah, lalu yang kedua ada berbasis web. Jadi kalau software berbasis web ini
adalah software versi online, di mana penyimpanan database-nya itu kebanyakan pasti di cloud. Nah, untuk menarik database di cloud, kita tentunya membutuhkan koneksi internet. Nah, karena di cloud itu jadi kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun kita butuhkan gitu. Ini sih untuk lebih fleksibel untuk kalau misalnya banyak user yang mobile seperti itu. Tapi kelemahannya apa? Biasanya kalau koneksi internet tidak lancar atau bahkan terputus sama sekali tidak ada, kita tidak bisa bekerja gitu. Itu sih untuk sisi kelemahan dan kelebihan dari software berbasis web dan software berbasis desktop. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan perkenalkan untuk Accurate versi 5 desktop. Kenapa sih untuk kita harus pakai Accurate versi 5 desktop? Gitu. Yang pertama, kita adalah software siap pakai. Tentunya kita adalah software paket. Kalau di slide sebelumnya kita sudah bahas untuk dua jenis software. Kita termasuk software siap pakai, software paket, dapat langsung Anda gunakan saat Anda membeli software tersebut gitu. Jadi saat Anda bertransaksi membeli Accurate, Anda bisa langsung memakainya. Bahkan untuk proses download dan install hanya membutuhkan waktu 5 menit. Jadi nanti kita tunjukkan juga slide-nya atau tampilan bagaimana sih cara kita untuk mendownload atau menginstal dari produk Accurate sendiri. Nah, yang kedua sesuai dengan standar akuntansi Indonesia. Jadi Accurate ini sudah dibuat berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan gitu. Jadi Anda tidak perlu takut untuk alur-alur akuntansi, pasti kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, yang ketiga, kita telah meraih Top Brand Award selama 5 tahun berturut-turut. Nah, ini selama tahun 2016 sampai di 2020, kita menjadi salah satu software akuntansi terbaik ya dan terpopuler. Jadi udah 5 tahun kita meraih Top Brand Award selama berturut-turut dan kita berharap di tahun 2021 kita masih tetap memperoleh Top Brand itu gitu. Nah, yang terakhir kita sudah berdedikasi sejak tahun 1998. Jadi saat ini di Accurate versi 5 ini di tahun 2020 di 1998 itu masih Accurate versi 1, di mana dari versi 1 ke versi 5 pasti adanya perkembangan mengenai fitur-fitur dan modulnya, dan juga dirasa pasti lebih stabil dan menyimbang seperti itu, karena sudah lama perjalanan Accurate ini. Nah, ini adalah modul-modul yang ada di Accurate versi 5 desktop. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan Accurate versi 5 desktop khususnya, itu sudah tahu ya kurang lebih modul apa saja sih, karena kita kan untuk software paket, modulnya juga sudah paket, sudah pasti sama dengan yang Bapak Ibu miliki. Nah, ini untuk yang Bapak Ibu yang belum memakai juga bisa dilihat juga, barangkali nanti berminat gitu setelah meeting Zoom ini gitu. Nah, modul apa saja sih? Untuk intinya adalah kita punya yang namanya persediaan. Di persediaan ini kita bisa membuat kayak manajemen inventory gitu. Jadi semua barang, semua jasa kita bisa catat. Kita juga bisa mencatat gudang, melakukan mutasi antar gudang, melakukan perakitan, melakukan produksi, membuat barang paket, menyeting harga jual, dan juga kita juga bisa menyatat nanti kalau misalnya ada selisih persediaan gitu yang terjadi pada saat kita stock of name, itu sudah bisa kita catat semua di modul persediaan gitu. Nah, lalu selanjutnya ada modul penjualan dan modul pembelian. Ini adalah modul inti bisa dibilang sama juga sih sama persediaan. Jadi setiap hari kita pasti melakukan yang namanya transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Nah, di Accurate versi 5 desktop ini Anda dimudahkan untuk melakukan pencatatan invoice tersebut gitu. Nah, kita punya misalnya di modul penjualan kita sudah ada yang namanya form untuk penawaran penjualan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi
membuat quotation secara manual, membuat quotation melalui mungkin format Excel seperti itu. Di Accurate sudah tersedia dari membuat quotation, membuat SO, membuat DO, sampai dengan pelunasan dan invoice-nya seperti itu. Sama halnya di pembelian, kita juga sudah lengkap modul fiturnya. Kita bisa melakukan PR, melakukan purchase order, terus juga menerima barang, membuat invoice dan melunasinya. Dan ini modul saling terintegrasi dengan fitur-fitur sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita buat invoice, yang sebelumnya kita sudah kirim barang, kita bisa tarik dari pengiriman barang tersebut langsung ke invoice seperti itu. Dan invoice ini juga nanti akan langsung terintegrasi dengan laporan hutang piutang kita. Gitu. Sebelum dilunasi pasti ada di laporan hutang piutang seperti itu. Jadi sangat efektif untuk Bapak dan Ibu gunakan di kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada RMA, yaitu Return Merchandise Authorization, tapi ini sih lebih ke arah perusahaan dagang yang memberikan jasa servis garansi ya. Kebanyakan sih mungkin perusahaan di bidang elektronik, kalau misalnya ada kayak garansi, dan ternyata produknya itu harus dikembalikan karena harus dicek gitu ya. Nah, itu ada aktivitas yang namanya proses claim. Itu Bapak dan Ibu bisa gunakan juga. Masih seputar modul di Accurate versi 5, selain 4 modul awal itu, Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan namanya modul buku besar. Di modul buku besar ini ada laporan keuangan. Laporan keuangan kita sudah lebih dari 150 laporan keuangan. Jadi itu laporan keuangan dan laporan pendukung. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan laporan neraca, laba rugi, ataupun juga laporan penjualan, itu semua sudah ada dan sudah secara otomatis diolah oleh Accurate setelah Bapak Ibu memasukkan transaksi. Dan mungkin ada beberapa perusahaan yang melakukan ekspor impor menggunakan mata uang asing, kita sudah multi currency. Kita juga bisa untuk membuat jurnal-jurnal transaksi sendiri. Selanjutnya ada modul cash dan bank. Ini Bapak dan Ibu bisa mencatat form untuk kas keluar dan kas masuk, ada di penerimaan dan pembayaran. Contohnya sih kita membuat seperti pembayaran listrik, pembayaran gaji, itu semua sudah bisa Bapak Ibu lakukan dengan form yang ada di Accurate, dan nanti akan terhubung secara otomatis dengan buku bank yang ada di Accurate. Tapi maksudnya belum masuk ke bank ini ya, bank real ya. Lalu selanjutnya ada cost center. Ini ada di beberapa varian Accurate kita. Jadi fitur cost center ini mungkin berguna untuk Bapak dan Ibu yang memiliki satu perusahaan tapi di dalamnya terdapat beberapa unit bisnis misalnya. Ada unit bisnis A dan B, itu Bapak dan Ibu ingin tahu nih berapa sih pendapatan, berapa sih beban yang kita peroleh atau yang kita keluarkan gitu per masing-masing unit bisnis tersebut. Dan bisa juga by departemen gitu, departemen marketing, apa saja sih yang dikeluarkan biaya-biaya dari marketing ini dan bagaimana sih besaran pendapatan dari marketing. Ingin tahu nih laba ruginya gitu untuk masing-masing departemen atau masing-masing proyek juga bisa gitu. Jadi ini sangat berguna cost center. Misalnya di beberapa perusahaan proyek, distributor itu juga bisa memakai cost center ini. Lalu kita ada aset atau aktiva tetap, di mana kita bisa melakukan pencatatan terhadap misalnya kendaraan, lalu bangunan, seperti itu, dengan metode penyusutan yang Bapak Ibu bisa pilih gitu. Jadi ada kayak saldo menurun, angka tahun, garis lurus gitu. Nanti secara otomatis Accurate akan melakukan perhitungan terhadap penyusutannya. Nanti langsung akan masuk ke laporan keuangan seperti itu. Nah, ini adalah modul tambahan, ada di beberapa varian Accurate, tidak di semua varian ada, yaitu modul proyek dan fabrikasi. Nah, kalau proyek sendiri, seperti yang Bapak Ibu lihat ya, untuk alurnya itu sudah pasti
digunakan atau yang berkepentingan adalah perusahaan-perusahaan di bagian kontraktor, gitu, di bidang usaha kontraktor. Kita bisa mencatat dari bahan baku sampai ke penyelesaian proyeknya. Dan itu nanti akan menjadi laporan dan informasi keuangan yang jelas juga gitu. Nah, setelah itu ada modul yang namanya fabrikasi. Nah, di fabrikasi ini lebih banyak dipakai untuk perusahaan manufaktur. Jadi di perusahaan manufaktur itu ada yang namanya produksi massal ya kalau kita bilang gitu. Dalam artian kalau manajemen inventory tadi kita sudah bahas itu bisa digunakan untuk perakitan ataupun produksi. Tapi kalau fabrikasi ini lebih sifatnya lebih kompleks lagi. Dia bisa mencatat yang namanya bill of material, nanti sampai pengeluaran bahan baku dan sampai produk tersebut berhasil diproduksi gitu. Jadi yang bagi Anda, Bapak dan Ibu yang membutuhkan sistem produksi dengan perhitungan standar costing, Anda bisa mencoba untuk fitur fabrikasi di Accurate 5, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa modul yang memang kita saling terintegrasi. Oke, di sini ada invoice penjualan dan invoice pembelian, itu akan terintegrasi langsung dengan stok yang ada, seperti itu. Nah, stok ini akan berkurang otomatis dan bertambah otomatis saat kita menginput transaksi invoice itu, baik itu invoice penjualan maupun invoice yang pembelian gitu. Dan secara langsung juga invoice penjualan dan invoice pembelian jika misalnya sudah dilunasi itu juga akan langsung masuk ke mutasi banknya gitu. Jadi Anda tidak perlu repot lagi mencatat dari buku bank, dari kita harus mengurangi stoknya atau menambah stoknya, itu akan melakukan secara otomatis gitu. Dan yang baru di Accurate versi 5 yang mungkin ya bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan Accurate sebelumnya, Accurate versi 4 atau versi 3, tidak ada fitur e-faktur. Nah, kalau di Accurate versi 5 ini kita ada tambahan yaitu fitur e-faktur. Fitur e-faktur ini akan memudahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan pelaporan SPT gitu. Jadi dari invoice penjualan dan invoice pembelian yang menggunakan PPN itu secara otomatis nantinya akan terrecord pajak keluaran dan pajak masukan. Di situ Bapak dan Ibu bisa ekspor dan bisa langsung impor ke website Ditjen Pajak. Jadi dengan begitu tidak perlu entry 2 kali gitu, tidak perlu kerja 2 kali gitu. Ini sudah secara otomatis. Lalu juga pada fitur-fitur yang lain seperti jurnal umumnya, lalu dengan asetnya, itu juga nanti langsung terintegrasi di laporan keuangannya. Beban-beban penyusutannya juga nanti pasti langsung dapat kita lihat informasinya di laporan keuangan. Nah, untuk Accurate sendiri kita sudah digunakan di lebih dari 300.000 perusahaan di Indonesia ya. Itu juga 300.000 lebih perusahaan itu di berbagai bidang usaha. Nah, ini adalah beberapa bidang usaha secara garis besarnya. Kita sudah digunakan di beberapa perusahaan dagang, perusahaan jasa, fabrikasi, dan proyek atau kontraktor sipil. Di antaranya dagang ini bisa banyak ya, ada retail, grosir, distributor, dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan jasa, perusahaan-perusahaan seperti fabrikasi dan manufaktur itu juga kita sudah menghandle sampai sedemikian rupa gitu. Ini adalah beberapa fitur andalan dari Accurate 5. Jurnal secara otomatis pasti period end itu nanti ada seperti fitur yang bisa menghitung selisih kurs dan penyusutan secara otomatis. Ada recalculate HPP yang bisa mengkalkulasi HPP juga secara otomatis, jadi Anda tidak perlu lagi mengeklik tombol atau apapun. Lalu ya kemudian kita ada reminder dan reorder stock,
itu juga kita bisa men-setting stok dengan jumlah minimum yang nantinya Bapak dan Ibu bisa diinformasikan jika memang stok itu sudah mencapai jumlah minimum. Jadi kita bisa langsung melakukan reorder. Ada pabrikasi atau produksi secara massal dan sederhana. E-faktur tentunya hanya ada di Accurate versi 5. Jadi bagi Anda yang masih menggunakan versi 4 atau versi 3 atau bahkan sebelumnya itu masih belum ada ya untuk e-fakturnya. Terus RAB atau modul proyek, kita terdiri dari 150 laporan lebih, ya. Itu terdiri dari laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya. Lalu kita juga ada drill down report. Jadi apa sih drill down report itu? Gini, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu membuka informasi keuangan di Accurate Software atau laporan keuangan apapun itu, jadi kayak misalnya contoh laporan laba rugi, kita ada report penjualan misalnya penjualan elektronik sejumlah 100 juta. Di situ Bapak dan Ibu ingin tahu penjualan 100 juta itu terdiri dari apa saja sih, kapan sih kita membuat invoice-nya dan apa saja transaksinya dari mana saja, itu bisa kelihatan dengan drill down report. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat tab baru atau mengecek dengan fitur yang lainnya. Dari laporan itu kita bisa drill down untuk nominalnya seperti itu. Dan yang terakhir ada pivot table dan grafik. Jadi dari laporan keuangan itu bisa ditarik untuk bentuk dari pivot table dan dari grafiknya. Jadi bisa membantu untuk menganalisa lebih lebih mudah seperti itu. Nah, ini informasi untuk Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan Accurate maupun yang belum ya. Jadi kita ada tim support after sales. Kalau misalnya kita beli Accurate, nanti kita akan dibantu oleh tim support by email. Di situ ada divisi khusus. Jadi divisi khusus itu akan menangani kendala-kendala Bapak dan Ibu atau misalnya ada beberapa case atau kasus nih yang perlu ditanyakan penerapannya di Accurate gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa menghubungi di customer support kami dengan jadwal yang sudah tertera seperti itu. Nah, selain itu kita juga ada website di solutioncenter.ultimasolusindo.com. Ini yang mungkin tidak beberapa user yang belum tahu ya atau belum sering menggunakan website ini. Jadi di website ini itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Karena di website itu seperti manual book tapi dibagi per case gitu. Jadi kalau misalnya nih contohnya Bapak dan Ibu ingin mengetahui bagaimana cara cut off gitu. Bapak Ibu tinggal searching aja keywordnya cut off. Jadi nanti akan ditampilkan beberapa informasi yang berkaitan dengan cara dari cut off sendiri, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi halaman website solutioncenter.ultimasolusindo.com atau menghubungi customer support by email. Nah, kalau misalnya dirasa Bapak dan Ibu perlu untuk mengundang tim Accurate untuk hadir entah itu mengimplementasikannya atau dalam artian training seperti itu, kita dengan partner Accurate, Seto Accurate Consultant, ini nanti yang menghandle dari arah implementasi gitu, dari segi teknisnya seperti itu. Yang kebetulan juga saat ini hadir dengan Pak Roni dari SAC. Anda bisa menghubungi langsung di nomor handphone yang tertera atau bisa mengunjungi di halaman website yang tertera di layar Anda. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ilustrasi saja ya. Nah, ini untuk bagaimana sih kita memulai gitu. Kalau misalnya ada dari peserta atau Bapak dan Ibu yang belum menggunakan Accurate, apa saja sih data-data yang perlu kita siapkan seperti itu ya. Nah, data yang perlu kita siapkan adalah yang pasti yang pertama adalah chart of account atau akun perkiraan gitu. Akun perkiraan, lalu yang kedua adalah data customer, data pemasok,
data barang, dan aset gitu. Jadi sebaiknya Bapak dan Ibu bisa menyiapkan kelima data ini ke dalam format Excel gitu. Jadi untuk lebih memudahkan nanti kita dari Accurate sendiri memiliki format yang bisa masuk ke dalam sistem secara otomatis. Jadi nanti bisa tinggal dirapikan saja. Yang penting Bapak dan Ibu sudah memiliki kelima data yang sudah saya sebutkan tadi, yang tertera di layar Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, lalu bagaimana sih kalau misalnya nih saat ini posisinya Bapak dan Ibu sudah menggunakan software lain tapi mau ganti di Accurate gitu. Nah, ini juga kita harus tahu dulu ya, Bapak Ibu juga harus menganalisa dulu kenapa Bapak dan Ibu mau ganti ke software lain gitu, atau dari software lain kenapa mau ganti ke Accurate gitu. Apakah memang dari segi softwarenya sendiri tidak mengcover kebutuhan dari Bapak dan Ibu, atau memang tidak sesuai dengan operasionalnya seperti itu, kita harus tahu dulu gitu. Nah, yang kedua, kita harus menyadari bahwa tidak ada software yang sempurna. Kita tahu tadi yang sebelumnya kita bahas dari custom software maupun dari software paket itu pasti ada plus minusnya gitu. Tidak mungkin software bisa membantu 100% dari kegiatan operasional di perusahaan Bapak dan Ibu gitu. Jadi kita harus menyadari dua hal itu. Nah, lalu ini kita untuk ekspektasi gitu. Ekspektasi untuk mengganti software itu apa sih gitu? Atau barangkali bagaimana sih harapannya gitu. Nanti setelah menggunakan Accurate nih saya maunya seperti ini, seperti itu gitu. Nanti Bapak dan Ibu bisa mendiskusikannya dengan kami ya, selaku tim penjualan dari Accurate sendiri. Nah, yang terakhir pasti dengan persiapan data juga. Ini persiapkan data, kelima data ini di file Excel ya, terutama data COA, data customer, data pemasok, data barang, dan aset tetap. Ini harus dipersiapkan sebelum Bapak dan Ibu menggunakan Accurate. Lalu jika sudah menggunakan Accurate saat ini, mungkin tadi sudah banyak yang share ya, versi apa sih yang sedang digunakan saat ini gitu. Kalau untuk Excel sendiri kita ada versi desktop dan versi online. Nah, kebetulan kita saat ini membahas yang versi desktop. Nah, versi desktop sendiri itu sudah memiliki 3 varian. Ada standar, deluxe, sama enterprise gitu. Nah, apakah sudah sesuai versi yang Anda gunakan dengan kebutuhan Anda saat ini gitu. Kalau misalnya nih menggunakan versi yang standar ternyata membutuhkan produksi massal untuk mengetahui bagaimana biaya varian dan lain sebagainya. Berarti Anda harus naik ke varian yang lebih tinggi gitu, yang terdapat modul fabrikasi seperti itu. Nah, Anda bisa mendiskusikan dengan marketing yang mungkin Anda kenal, atau nanti kita juga bisa diskusi versi Anda saat ini apakah sudah sesuai atau belum, atau sebelumnya masih menggunakan versi 4, tidak ada fitur e-faktur yang tadi disebutkan gitu, karena memang fitur e-faktur baru ada di versi 5 seperti itu. Nah, oke, kita akan kasih tahu Bapak dan Ibu untuk cara mendownload dan menginstal Accurate versi 5. Jadi ini prosesnya sangat cepat sekali, mungkin hanya butuh waktu kurang lebih tidak sampai 5 menit kalau misalnya koneksi lancar ya. Bapak dan Ibu bisa membuka untuk web kami di www.accuratebusinesscenter.com. Di situ ada tombol untuk download installer. Nah, nanti ada pilihan, jadi installer mana yang mau Bapak dan Ibu download, apakah versi standar, deluxe, atau enterprise. Jadi nanti dipilih salah satu, bisa dilakukan download dan install. Setelah itu prosesnya Anda hanya perlu untuk klik next sampai dengan selesai gitu, sampai dengan finish gitu. Jadi Anda tunggu saja prosesnya, itu kurang lebih tidak sampai 5 menit, itu pasti sudah selesai di-download dan sudah bisa digunakan. Nah, setelah kita mendownload atau menginstal Accurate versi 5,
Apa sih yang harus kita lakukan setelah itu? Nah, yang pertama adalah kita membuat database Accurate versi 5. Kalau misalnya Anda sudah memiliki Accurate atau Anda sudah mendownload Accurate, di bagian atas itu ada yang namanya persiapan. Jadi kita harus memiliki persiapan singkat untuk memulai Accurate. Dan di persiapan singkat itu ada dua pilihan, yaitu persiapan standar dan persiapan mahir. Nah, ini yang mana yang harus kita pilih? Kalau kita sih merekomendasikan yang persiapan standar, karena persiapan standar ini bisa Anda gunakan ya, tentunya lebih membantu memudahkan dalam artian kita sudah akan mengupload COA, chart of account secara otomatis. Jadi nanti secara default sudah ada COA-nya dan Anda hanya perlu nanti menambahkan saldonya, mengedit COA yang tidak dibutuhkan dan lain sebagainya. Itu kita rekomendasikan pakai persiapan yang standar, terutama untuk Bapak dan Ibu yang belum pernah menggunakan Accurate ataupun belum pernah menggunakan software sebelumnya. Nah, kalau yang persiapan mahir ini, itu direkomendasikan bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah menggunakan Accurate, sudah menguasai Accurate, dan sudah memiliki informasi keuangan yang detail dan rinci. Jadi Anda bisa langsung menggunakan ke persiapan mahir. Jadi ada beberapa perbedaan nanti yang tidak kita sebutkan secara detail ya. Nanti di sini kita hanya secara garis besarnya aja. Nah, lalu setelah kita masuk ke persiapan, itu kita melakukan impor master data dan saldo awal. Impor master data ini yang tadi saya sebutkan, ada 5 master data yang perlu Bapak dan Ibu siapkan. Nah, setelah disiapkan, itu sudah siap untuk masuk ke Accurate, maka caranya adalah nanti impor dari file masing-masing. Jadi kalau misalnya itu adalah master data barang, Bapak dan Ibu hanya perlu nanti membuka yang namanya fitur barang dan jasa, seperti itu. Dan ini kita bisa langsung mengimpor dari file Excel. Nah, nanti secara otomatis kita akan diinformasikan untuk bagaimana pemetaannya gitu. Dari kolom-kolom yang sudah ada di Excel nanti masuk ke Accurate-nya agar sama seperti itu. Nanti tinggal dipetakan saja dan diupload tentunya. Dan setelah melakukan melakukan impor master data, Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan input transaksi atau data entry gitu. Jadi sudah bisa digunakan untuk melakukan entry transaksi harian seperti itu, entry transaksi penjualan dan pembelian itu sudah bisa digunakan. Nah, ini ada tips memulai untuk Accurate versi 5. Jadi Anda harus pastikan, perhatikan untuk tanggal cut off, karena nanti akan berhubungan dengan laporannya. Dan yang perlu Anda perhatikan saat menggunakan Accurate, sebaiknya Anda melakukan backup secara rutin dan berkala. Kita rekomendasikan untuk backup di hard disk eksternal, jadi bukan di USB. Sebenarnya memang bisa sih, cuman kita lebih sarankan ke hard disk eksternal gitu. Jadi kenapa perlu di backup secara rutin? Karena database itu kan kita tidak tahu ya bagaimana mungkin antara hilang gitu atau mohon maaf rusak, database-nya tidak bisa dibuka seperti itu. Kita masih punya cadangan database-nya seperti itu. Nah, ini adalah untuk cut off tutup buku. Jadi kita sarankan memang untuk proses cut off itu per tahun gitu. Ada beberapa perusahaan juga ada yang per bulan atau bahkan per 5 tahun. Itu sebenarnya sih tergantung kebijakan masing-masing seperti apa. Nah, untuk tutup buku sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan di bagian akuntansi untuk meng-cut off atau menutup laporan di akhir periode. Jadi konsepnya itu adalah memindahkan saldo akhir menjadi saldo awal di periode berikutnya. Ini adalah konsep dari cut off database. Nah, manfaat cut off database sendiri nanti akan mengunci posisi akuntansi dan keuangan di periode sebelumnya. Kalau di Accurate, proses itu akan berjalan sendiri gitu. Proses akuntansi sudah berjalan sendiri secara otomatis.
Dan yang kedua, tujuan cut-off lebih ke maintenance database-nya. Lalu yang ketiga, database jadi lebih ringan. Jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi harian, pasti akan banyak sekali data yang masuk ke database tersebut. Dan ada baiknya kalau misalnya kita cut off per tahun, dikarenakan pasti akan lebih ringan untuk jalannya gitu, untuk device-nya juga seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, kelemahannya antar database tidak terintegrasi. Ini tentu saja, jadi misal contohnya ini Bapak dan Ibu punya Accurate atau sudah pakai Accurate dari 2016 sampai 2020. Nah, selama itu sudah 5 kali cut off seperti itu. Nah, saat ini memakai data 2020, Bapak dan Ibu tidak bisa langsung menarik data di tahun 2016 ataupun 2017, tapi harus istilahnya dibuka database yang lama, ditutup database yang baru seperti itu. Jadi tidak saling terintegrasi. Nah, ini adalah cara cepat untuk cut off database. Tuh. Ini kita akan share untuk secara general, secara garis besarnya. Jadi Anda bisa melakukan cut off dengan membuka Accurate dan dengan klik untuk berkas, lalu buat data cabang baru. Klik untuk create new branch. Nah, ini adalah export data untuk cabang baru. Anda bisa merename-nya. Lalu ini adalah data yang akan di-copy nantinya, pelanggan dan pemasok. Step kedua, tentu saja melakukan ekspor dan import transaksi. Jadi Anda bisa gunakan juga di fitur berkas. Itu ada tulisan ekspor impor transaksi. Jadi Anda perlu perhatikan transaksi apa saja yang akan diekspor impor dari database lama Anda ke database baru Anda, seperti itu. Ini adalah pentingnya saat ekspor impor transaksi cut off di database Accurate. Jadi ini Anda harus perhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah tanggal cut off. Jadi biasanya kalau tanggal cut off itu per akhir tahun, biasanya per 31 Desember seperti itu. Nah, Anda juga bisa perhatikan tanggal transaksinya, karena transaksi itu kan pasti ada banyak. Ada yang misalnya tanggal transaksi dari Desember ada beberapa transaksi gitu. Nanti itu akan berhubungan dengan cut off-nya. Lalu ekspor importnya, ekspor import transaksi, dan jangan lupa untuk melakukan rename di database nama Anda, seperti itu. Itu untuk proses ekspor impor atau proses cut off secara cepat di Accurate. Nah, kalau misalnya Anda belum menggunakan Accurate atau ingin tahu bagaimana sih cara tadi untuk membuat transaksi atau melihat modulnya dan bahkan mungkin coba-coba untuk melihat fitur untuk cut off-nya, Anda bisa melakukan trial secara gratis. Jadi di trial tersebut tidak ada pembatasan fitur dan modul, dan durasinya adalah 30 hari, seperti itu. Jadi Anda bisa trial secara free di halaman website yang sudah kita sebutkan tadi, ya, di www.accuratebusinesscenter.com. Nah, kalau untuk pembelian starter pack-nya atau ekstra lisensi, Anda juga bisa menghubungi saya dengan Eka Arianti di nomor handphone yang tertera. Nah, jadi demikian sih untuk bagaimana pentingnya pembukuan terkomputerisasi di perusahaan Anda dan bagaimana cara misalnya membuat database, cara pemindahan dari manual ke software Accurate, dan beberapa cara cut off yang singkat untuk bisa kita lakukan di Accurate gitu. Nah, mungkin kalau misalnya Anda ada pertanyaan, sebentar lagi akan dibuka Q&A session, nanti dibantu juga dengan Bapak Roni. Saya alihkan lagi ke Pak Roy. Oke, terima kasih Bu Eka. Bapak Ibu, jadi tadi sudah dapat informasi banyak dari Bu Eka ya. Jadi sebenarnya pembukuan terkomputerisasi itu penting banget.
karena dengan banyaknya perubahan zaman gitu ya, kita tidak bisa tahu harus berbuat apa kalau kita sendiri tidak pernah melakukan pembukuan sebenarnya, gitu ya. Tadi saya baca dari penjelasan BK begitu, eee, penting banget pembukuan itu, karena kalau nggak ada pembukuan ya kita nggak bisa ada menganalisa apa-apa gitu ya. Tapi kalau pembukuan itu yang paling mudah seperti apa, ya paling mudah adalah kita menggunakan, software akuntansi gitu. Karena dengan software akuntansi, melakukan pembukuan jadi lebih mudah, tinggal nginput transaksi doang udah jadi semua sampai ke laporannya. Tadi saya sempat sempat lihat begitu. Kenapa juga, tadi juga ada software akuntansi juga ada banyak jenis-jenisnya ya, ada yang custom, ada yang custom software, ada yang sudah jadi gitu ya, ada juga yang desktop based, ada juga yang, web based gitu ya. Nah, tergantung dari Bapak Ibu sendiri sebenarnya, eee, cocoknya sama yang mana gitu. Nah, tapi kalau dari Eko sendiri, yang dibahas sama Bu Eka sekarang adalah yang desktop based dengan package software. Apa? Tadi juga saya sempat lihat juga ada beberapa langkah-langkah bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik menggunakan Accurate, bisa bisa trial juga. Ada juga tadi untuk bagi existing customer yang melakukan cut off juga sudah disediakan caranya. Tapi tadi saya lihat caranya ternyata harus punya database dulu, nanti baru kita bikin create database baru, create new branch, dan nanti dari new branch tadi diimport transaksi hasil cut off-nya gitu. Ya, Bapak Ibu kalau ada mau pertanyaan lebih lanjut nih, beberapa saya lihat sudah ada yang bertanya, nanti saya akan coba moderasikan, nanti akan dijawab oleh Bu Eka, nanti juga akan dibantu juga untuk dijawab oleh rekan kami, Pak Roni, dari SHC, nanti juga saya akan juga bantu jawab juga. Nah, sebelum saya mulai sesi tanya jawabnya, saya juga memperkenalkan di sini dengan Pak Roni. Selamat siang apa sore? Siang ya? Siang Pak Roni. Siang. Jadi Pak Roni ini saya kenalkan Bapak Ibu, beliau adalah partner kami, tempatnya di bagian implementasi. Mungkin dari Bapak Ibu juga sudah ada yang menggunakan jasanya dari Pak Roni ya, atau dan SHC. Jadi Pak Roni ini tugasnya sebenarnya lebih ke arah pendampingan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang bingung cara membuat database bagaimana, atau mungkin ada butuh pelatihan, cara pemakaian, itu bisa dengan rekan kami ini, tempatnya dengan Pak Roni. Oke, Pak Roni nanti mungkin saya gilir ya Pak ya. Wah, kok bahasanya gitu ya? Bahasanya kok gilir ya? Saya nanti coba nanti ganti-gantian sama Bu Eka, mungkin dengan saya juga kita akan jawab beberapa pertanyaan dari customer ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Nanti saya coba rolling dulu pertanyaannya, tapi yang berhubungan sama topik kita dulu ya. Jadi setelah itu mungkin kalau ada waktu lebih kita baru ke topik yang lain. Ini ada dari Ibu Selvi. Bu Selvi dari Prabu Muli. Ini menanyakan sudah pakai versi 4 tapi ya, versi 4 dari 5 tahun lalu. Permasalahannya sering tidak sambung dengan ALM. Dan ada nggak cara mudah buat tutup buku? Nah, ini kalau mungkin kalau yang ini saya jawab dulu ya. Tadi sebenarnya cara mudahnya sudah ada, Ibu Selvi. Tadi dengan cara kita membuat data cabang baru. Ya, kita bikin data duplikatnya dulu, di mana nanti datanya itu sebenarnya saldonya kosong semua tuh. Nah, waktu setelah kosong semua, baru kita nanti bisa impor untuk saldo awalnya, gitu ya. Nah, setelah saldo awalnya diimpor, kita bisa ngimpor transaksinya, gitu. Ini Pak mungkin ini mau nanya ke Ibu Eka ya, Bu Eka ya. Bu Eka ini mau nanya nih Bu Eka, ini apa pasti kalau dengan cutoff akan mengurangi besarnya size data? Ini Pak Arifin nanya ya. Dan apakah setelah cutoff rincian master data untuk keluar masuk barangnya masih bisa dilihat atau tidak? Ini gimana nih Bu Eka nih? Halo, Bu Eka. Ya, halo. Dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Arifin ya? Yang nanya, iya. Iya, Pak Arifin. Apakah akan mengurangi size data ya, Pak ya? Nah, sebenarnya kalau untuk cut off data karena kita membuat kayak semacam database baru, yang pasti database yang baru tersebut itu istilahnya belum ada transaksinya ya. Transaksi masih sangat minim nantinya dimulai database tersebut. Jadi pasti akan membuat data tersebut lebih ringan untuk dibuka gitu. Oke.
Berarti kalau dari database dari baru, berarti mutasi yang lama-lama nggak kelihatan ya Bu Eka ya? Kalau untuk transaksi lama, Bapak bisa ini sih coba untuk buka di database yang sebelumnya Oke, gitu. jadi itu tadi Sebelumnya. maksudnya BK tadi yang bilang bahwa sebenarnya database cut off dan database yang lama tidak tidak saling terintegrasi Terintegrasi. gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah cut off nih, misalnya sekarang tahun 2020, saya cut off di 31 Desember 2021-nya database baru, itu kalau saya rubah yang di 2020 nggak akan berubah ya Bu ya, yang 2021-nya ya? Nggak saling connect ya? Tidak saling connect, betul Pak. Oke, oke. Semoga Pak Arifin bisa terjawab pertanyaannya ya. Sebentar saya cek lagi yang hubungannya sama cut off dulu. Sebentar ya. Hmm, 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 hmm. Cukup banyak soalnya. Sebentar, saya harus filter dulu nih. Nih ada lagi pertanyaan dari Ibu Astri Wulansari. Untuk akhir tahun apa perlu tutup buku? Pak Roni mungkin bisa kasih masukan Pak. Akhir tahun apa perlu tutup buku Pak? Oke, Pak Roy, saya kedengeran. Apakah di Accurate setiap akhir tahun perlu tutup buku Pak? Oke, untuk di Accurate sebetulnya tiap tahun nggak perlu tutup buku sih, Pak Roy. Jadi lanjut saja karena kan sistemnya di Accurate itu dia begitu perpindahan tahun langsung menjadi dianggap baru lagi di awal tahun. Sedangkan laba rugi sebelumnya dianggap sebagai laba ditahan di tahun yang baru gitu. Paling pun bikin database baru itu kalau misalkan memang dirasa data yang terjadi atau transaksi yang selama setahun itu besar, misalkan nih mempengaruhi mungkin performa si Accurate sendiri. Baru bikin database baru seperti itu. Baik, oke. Berarti sebenarnya di Accurate tidak perlu tutup buku ya, karena secara sistemnya dia sudah jalan sendiri ya. Itulah kenapa enaknya pakai software akuntansi sebenarnya kan ya Pak ya. Nah, tapi fungsinya tutup buku di Accurate ini sebenarnya bukan lebih ke arah proses akuntansinya, tapi untuk maintenance database-nya ya. Itu kan tadi Bu Eka sudah bawain juga materinya, betul ya? Jadi supaya database-nya yang misalnya datanya sudah banyak nih, jadi tidak terlalu berat lah. Ya mungkin ilustrasinya kalau misalnya datanya banyak kan, kalau mau ngecek data perlu nyortir dulu ya. Tapi kalau misalnya datanya lebih sedikit, lebih mudah dan lebih cepat. Mungkin gitu ya Pak Roni ya? Iya, betul seperti itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kayak cut off nggak banyak nanya nih ya, masalah cut off, banyak kasus-kasus lain nih Pak Roni. Ada nanya dari Pak Mulyono Gunawan, apakah materi dibagikan melalui email? Kalau mau nanti kita bagikan Pak. Nanti mungkin bisa kontak ke admin kita yang dari handphone kemarin dapat daftar, minta request, nanti kita akan emailkan materinya. Terus ada Ibu Nurmaisida minta diulang alamat websitenya Accurate. Saya ketikin nih Bu ya. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang lain aja ya Pak ya, Pak Roni dan Bu Eka ya. Ini karena pertanyaan yang mengenai cut off kayaknya nggak terlalu banyak. Oke, pertanyaannya ini cukup banyak nih. Ini ada Ibu Erlina menanya, kalau print invoice kok tulisannya kecil ya? Tapi ini kan tadi Pak Roni udah balas ya. Itu biasanya mungkin gara-gara template ya Pak ya? Iya, betul. Biasanya sih memang default awalnya memang ada yang ukuran hurufnya itu 8. Kalau di menyesuaikan ya. Ganti ya gitu ya. Misalkan mau ukuran 9, 10 atau 12. Jadi sarannya ya tergantung dari ibunya ya, mau formatnya yang berapa besar gitu ya, Pak? Ya, betul kayak gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari dari Pak Fandi Ahmad. Wah, tapi nanya ini Accurate Online nih. Accurate Online apa bisa membuat produk kelompok? Seperti kita jual lemari baju, komponennya itu ada beberapa macam. Itu bisa nggak? Oke, mungkin saya ini coba klarifikasi dulu ya. Ini sebenarnya untuk untuk peserta lain yang bingung nih kok ini ada Accurate Online ini apa? Sebenarnya kita punya produk lain selain Accurate Desktop, ini Accurate Online.
Tadi kan Bu Eka ada jelaskan kalau Accurate itu ada 2 jenis, software ada 2 jenis, ada yang desktop sama ada yang web based. Nah, kalau Accurate Online ini web based. Kalau untuk Accurate Online ini bisa nggak sih membuat produk kelompok gitu Pak Roni, seperti kita jual lemari baju gitu. Jadi entar komponennya tuh ada berapa macam seperti kayak bahan baku kayu, kaca handle paku dan lain-lainnya. Bisa nggak ya? Sebetulnya sih mau di desktop atau online sama aja Pak Roy. Sama-sama bisa intinya. Kita bisa menggunakan item grouping. Mungkin bisa digambarkan kayak kita beli paket McD ya, paket panas 2, itu kan paket atau grouping. Di dalamnya udah ada ayam, nasi, dan lain sebagainya. Itu bisa dibuat di Accurate-nya. Gitu. Nanti begitu terjual paketnya langsung otomatis terpotong masing-masing itemnya berapa dan jadi HPP-nya berapa. Berarti fiturnya memang sudah ada ya, baik di online ataupun di desktop ya? Ya. Oke. Semoga Pak Fandi terjawab pertanyaannya. Saya mau nanya juga nih ke Ibu Eka nih. Bu Eka mau nanya, Bu Eka, bisakah Accurate memakai barcode untuk keluar masuk barang seperti supermarket? Ya, oke. Untuk barcode sih sebenarnya untuk Accurate sendiri kita bisa menerima ya. Menerima dalam artian tidak membuat barcode-nya. Jadi kalau misalnya memang produk dan barang tersebut sudah memiliki barcode, itu nanti bisa masuk ke Accurate. Tentunya kita buat masternya dulu. Dan nanti waktu penjualan dan pembelian barcode tersebut berfungsi sebagai pengganti keyboard seperti itu. Jadi kita bisa letakkan kursor di item atau di nomor item nantinya. Itu kalau kita scan barcode-nya, itu nanti pasti akan tampil produk yang mana yang dimaksud, seperti itu. Itu untuk konsep barcode-nya di Accurate. Jadi bisa ya? Bisa. Jadi barcode itu fungsinya mengganti keyboard, nggak perlu kita ketik, tinggal ditembak aja gitu ya Bu Eka? Betul. Oke. Semoga tadi terjawab. Nih, ada yang nanya, Bu Eka, dari Ibu Nurmasidah, dari Yayasan Purnomo, mau nanya nih, Accurate versi 5 setiap tahun harus ngulang lisensi nggak? Accurate versi 5 harus mengulang lisensi. Kurang jelas ini Pak mungkin pertanyaannya. Mungkin maksudnya bayar tiap tiap tahun kali ya, mungkin ya. Berlangganan gitu mungkin maksudnya. Mungkin kalau ya. Untuk Accurate versi 5 sendiri ya Bu ya, karena kita konsepnya desktop, jadi kita tidak perlu membayar lisensi tiap tahun gitu. Jadi kalau untuk Accurate versi desktop ini kita hanya bayar di awal dan Ibu bisa pakai selama Ibu membutuhkan software tersebut. Seperti itu sih. Oke. Ada lagi nih Bu Eka dengan Pak Dino nanya, di versi 5 sudah ada modul payroll belum ya? Untuk payroll kita belum ada ya Pak ya. Jadi kalau payroll itu atau penggajian kita lebih ke arah pencatatan. Kalau misalnya memang ada gaji yang perlu dicatat di kas keluar seperti itu, tadi bisa masuk ke fitur pembayaran gitu, pembayaran di cash bank seperti itu. Untuk fitur khususnya belum ada sih. Oke, berarti di desktop belum ada fitur khusus ya. Kalau yang di lainnya ada nggak ya? Yang di software, yang di online ada nggak, Bu Eka? Kalau yang di online sendiri sih untuk kemarin saya sempat lihat update-nya, itu sepertinya baru dikembangkan untuk fitur payroll-nya, tapi saya belum terlalu lihat ini sih, lihat detailnya seperti apa untuk konsep alurnya gitu. Oke. Mungkin dari Pak Roni juga bisa menambahkan kalau di Accurate Online itu. Mungkin saya tambahkan sedikit. Di Accurate Online belum ada fitur payroll tetap. Dalam artian menghitung absensi ya, dan lain sebagainya itu tidak ada. Tapi kalau ditanya fitur penggajian ada nggak? Ada. Jadi kita bisa mencatat gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, itu untuk ngeprint slip gaji gitu ya. Dan dari hasil itu juga kita bisa ekspor untuk di-upload ke BCA payroll. Oke. Jadi udah ada BCA payroll. Berarti di desktop belum ada modul payroll sama sekali. Ya. Di online juga sebenarnya belum ada, tetapi untuk membantu mencatatkan gaji sampai ngeprint slip gaji dan PPh 21 sudah ada ya di online ya? Sudah. Oke. Tapi kalau untuk masalah kayak ngitung absensi dan segala macam belum ya Pak ya? Belum. Oke. Semoga terjawab untuk Pak Dino. Sebentar nih saya, cukup banyak juga ya ini pertanyaannya. Mau nanya nih, kalau ini saya agak loncat sedikit dari CV Connect Komputer,
saya beli Aktiva tetap 1 Desember sampai akhir tahun belum input. Jika sudah cut off, apakah tetap bisa input? Waduh, ini sudah lebih, ini kayaknya nggak ada hubungan sama equity, tapi bagaimana catatan secara akuntansinya sih, Pak? Sebentar, coba saya pelan-pelan dulu ya, Pak ya. Saya menanya, kalau saya beli Aktiva tetap pada 1 Desember 2019 dan sampai akhir tahun belum input. 1, apakah saya bisa input di Januari dengan tanggal saat beli Aktiva tersebut? Kalau ini saya bantu jawab ya. Kalau ini bisa. Jika sudah cut off pada 2019, apakah tetap bisa input? Tetap itu di 2020 dengan tanggal beli 1 Desember 2019. Ini jawabannya bisa. Ini nggak tahu namanya nih, CV Connect Komputer. Ini bisa, jadi tanggal cut off berapapun juga untuk Aktiva tetap. Nanti waktu nginput Aktiva tetapnya, masukkan tanggal belinya sesuai dengan tanggal beli aslinya. Jangan dengan tanggal cut off ya. Nanti salah semua untuk perhitungan penyusutannya nanti. Karena nanti kan di Accurate kita baru nginput umurnya, metode penyusutannya, dan tanggal belinya. Itu harus benar semua. Karena kalau nggak nanti ngitung depresiasi salah semua itu. Gitu. Oke, lanjut ya Pak ya, Bu Eka ya, sebentar ya. Ini cukup banyak nih, bingung juga sih, banyak juga nih ternyata. Mungkin ke Pak Roni ya. Pak Roni, bisakah Accurate membuat jurnal yang langsung menampilkan harga beli dan harga jual per transaksi, Pak? Oke. Kalau misalkan kita sudah sampai faktur penjualan, itu bisa. Karena di faktur penjualan sendiri sudah ada jurnal sales dan juga jurnal HPP-nya. Dan itu otomatis ya Pak ya? Harga beli gitu ya. Iya, betul. Sedangkan kalau kita mau lihat harga beli detailnya, itu mungkin bukan dari jurnal, tapi dari laporan penjualan. Di situ bisa kita tampilkan harga beli, harga jual, dan juga labanya berapa. Oke. Gitu kurang lebih Pak Roy. Berarti kalau dari jurnal emang sudah otomatis dari Accurate ya? Sudah otomatis. Oke, semoga terjawab. Ibu Erna, saya tertarik menggunakan modul pabrikasi untuk menghitung COGS. Nanti mungkin sama Bu Eka akan dikontak ya Bu ya, karena kalau untuk menghitung COGS sendiri Accurate ada dua varian ya, satu yang versi standar dan enterprise. Nanti ini harus diskusi Bu, karena HPP-nya sendiri ada metodenya juga untuk ngitungnya, ada yang actual cost, ada yang standard costing. Nanti Bu Eka bakal follow up ke Ibu Erna ya. Oke, Pak Roni mau nanya, Pak Bahrudin Yusuf, untuk menghapus faktur penjualan yang salah, tapi ada banyak Pak, ini bisa sekaligus atau harus satu persatu Pak? Oke, untuk menghapus tetap satu persatu sih Pak. Belum bisa sekaligus di Accurate-nya. Belum ada caranya ya Pak ya? Ya, betul. Belum ada caranya, oke. Semoga Pak Bahrudin sementara belum ada caranya Pak, masih harus persatu Pak. Bu Eka menanya, ini dari Yaksia, ini caranya memunculkan reminder gimana ya? Ada di mana fiturnya sebenarnya Bu? Nanya nih Bu Yaksia ini. Ada nggak sih sebenarnya untuk memunculkan reminder stok yang tinggal sedikit itu? Oke, untuk fitur reminder yang tadi kita juga udah bahas, Ibu, jadi kita memang ada fiturnya. Jadi reminder itu nanti saat Ibu buka Accurate itu nanti langsung akan tampil barang dengan minimum stoknya. Nah, kalau pengaturannya di mana itu Ibu bisa lihat di preferensi ya, preferensi. Lalu kalau nggak salah itu di situ ada pengingat. Nah, di situ Ibu bisa setting untuk stoknya harus dicentang dulu. Nah, kalau untuk berapa minimum stoknya nanti itu bisa diatur di barang dan jasa, di rincian barangnya. Jadi di rincian barang dan jasa itu nanti ada penjualan dan pembelian. Di situ bisa diatur untuk reorder stoknya, seperti itu, minimumnya. Tuh. Oke, jadi harus disetting dulu di per nama barangnya ya. Berarti dimasukin dulu masing-masing per barang berapa nilai minimum stoknya gitu ya. Baru setelah itu baru bisa dihitung sama Accurate-nya ya. Oke. Bu Erna juga ada nanya nih, mungkin ini saya bantu jawab ya, mengenai aktivitas tetap. Jika ingin biaya penyusutan dihitung di bulan yang sama, jadi kalau beli tanggal 15, itu maunya dihitung penyusutannya di bulan itu tersebut.
karena saya inputnya tanggal 16 tidak terjurnal di bulan yang sama. Ini mungkin saya ingin jawab ya. Ini ada aturannya Bu Erna. Di akuntansi itu kalau sampai di inputnya di atas tanggal 15 itu pasti penjurnalan penyusutannya dihitungnya bulan depan. Tidak mungkin dihitung di bulan yang sama, Bu. Itulah kenapa kalau kita input tanggal 16 itu nggak ada jurnal di bulan tersebut, adanya di bulan berikutnya. Mungkin semua terjawab. Karena itu sesuai aturan sih, Bu. Itu nggak bisa diapa-apain, Bu. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Selvi untuk Bu Eka. Bu Eka saat mengubah database lama, metodenya yang lama pakai rata-rata average, terus mau ngubah ke database-nya ini memakai metode FIFO ada selisih. Bagaimana melihat selisih persediaan barang tersebut, Bu Eka? Saat mengubah database lama pakai metode rata-rata, lalu untuk di cut off. Kalau untuk cut off database ini memang karena kita tidak terintegrasi ya database-nya. Jadi kalau misalnya per cut off database itu Ibu bisa merubah sih dari yang pertama itu menggunakan average dan database yang baru misalnya menggunakan FIFO gitu. Oke. Mungkin tapi pertanyaan kayak belum terlalu jelas juga ini ya. Iya. Pak Roni mungkin bisa bantu Pak. Ini mengubah database lama pakai average menjadi FIFO, Pak. Oke, mungkin saya bisa bantu jawab seperti ini sih. Kalau kita cut off kan, sebetulnya kalau misalnya dari database-nya itu sebelumnya rata-rata pas di-upload saldo awal ke accurate yang baru dengan metode FIFO, itu akan dianggap sebagai first in first out-nya, walaupun kita sebelum itu rata-rata gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen melihat selisih, di accurate sebetulnya di laporan persediaan itu ada namanya rincian mutasi inventory by FIFO, dan juga ada rincian mutasi inventory by average. Tinggal dilihat sih mau pakai laporan yang mana. Gitu. Oke. Semoga terjawab ya Bu Selvi. Ada lagi pertanyaan nih, bisakah data grup diimpor lewat Excel? Tidak diimpor satu persatu. Grup ini mungkin kayak grouping mungkin ya? Ya. Bisa nggak tuh? Bisa sih. Bisa Pak Roni? Nggak bisa ya? Tidak bisa. Harus diinput satu-satu. Oke, ini saya nggak, ini Ibu atau Bapak Caira ya? Ini maaf ya, jadi sementara ini untuk item grouping memang belum bisa diimpor, masih harus diimpor satu persatu. Oke, dari CV Connect, ini saya utamakan karena nanya soal cut off ya. Dia mau nanya, apakah cut off memang cuma bisa per tahun? Kalau bisa, kita tentukan periodenya, misalnya 3 bulan atau 6 bulan. Bisa nggak seperti itu? Atau emang harus buatnya per tahun? Mungkin Pak Roni yang mungkin sudah lebih pengalaman nih dalam cut off. Kalau untuk cut off dalam artian pembukuan sih nggak bisa, Pak Roy. Tetap harus per tahun, gitu ya. Karena kan yang namanya laba rugi, contoh ya laporan keuangan itu, laba rugi itu hanya tetap dihitung 1 tahun, satu periodenya. Lebih enak dilihat mungkin per tahun ya Pak ya? Ya, per bulan, per 3 bulan nggak bisa, per 6 bulan juga nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan cut off-nya database, ya tidak ada masalah gitu. Oh, oke. Berarti di Accurate kita mau cut off per bulan pun nggak ada masalah ya Pak ya? Untuk database nggak ada masalah, tapi kalau untuk transaksi sih disarankan tetap per tahun, karena untuk laporan biasanya memang per tahun. Oh, untuk ini kali ya, untuk kenyamanan melihat datanya ya gitu ya Pak ya? Ya, untuk melihat istilahnya, untuk melihat laporan keuangan itu biasanya utuhnya 1 tahun sih. Gitu. Oke. Jadi untuk CV Connect disarankan sih tetap per tahun ya, karena biar bisa ngelihat data keseluruhannya itu per periode setahun sesuai dengan periode akuntansi. Tapi kalau misalnya mau tetap per bulan pun di Accurate bisa gitu ya. Ibu Yaksia nanya, bedanya cut off dengan period end apa ya? Mungkin Pak Roni bisa bantu Pak? Oke. Sebetulnya kalau cut off itu istilah sih sebetulnya di Accurate. Istilah itu maksudnya contoh kita menggunakan program lama, lalu kita menggunakan Accurate, misalkan kita memutuskan untuk menggunakan Accurate, itu namanya istilah cut off. Jadi kita stop transaksi database yang lama, kita mulai dengan Accurate di database yang baru, kita masukin saldo yang dari database yang lama ataupun dari software yang lama ke Accurate. Itu namanya cut off. Jadi kita cut transaksi yang lama, kita masuk atau mulai dari yang baru. Gitu. Sedangkan end period itu fungsinya hanya untuk menghitung penyusutan aset di Accurate per bulan dan juga
menghitung selisih kurs kalau ada mata uang asing. Kayak gitu, Pak Roy. Jadi bedanya memang fungsinya berbeda ya? Iya, Jadi fungsinya berbeda. period end hanya untuk menghitung selisih kurs dan penyusutan, tapi kalau cut off itu untuk ya tutup buku perusahaan tadi Pak ya? Betul. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih, bagaimana jurnal balik untuk mengosongkan biaya dan pendapatan tersebut di awal tahun? Nah, kalau ini tadi sebenarnya Pak Roni sudah jelaskan ya, kalau sebenarnya cut off di accurate itu sudah otomatis sebenarnya ya, tutup buku itu sudah otomatis, jadi tidak perlu lagi kita mengosongkan akun-akun laba rugi untuk jadi ke laba ditahan, itu udah nggak perlu, dari itu otomatis. Tapi pengertian accurate di sini dengan cut off adalah sebenarnya membuat database baru di mana saldo akhir jadi saldo awal. Tujuannya bukan untuk akuntansi tapi untuk maintenance database gitu. Oke, saya cek dulu ya pertanyaan lain ya, sebentar ya. Ini pertanyaannya banyak sekali nih, sebentar. Bagaimana untuk fix aset setelah cut off, apakah harus dilakukan input dan depresiasi awal lagi? Pak Roni, mungkin bisa dibantu Pak? Oke, untuk cut off database, maksudnya mulai penggunaan accurate-nya, asetnya kita tetap harus masukin sesuai dengan nilai perolehan dan juga tanggal perolehan. Iya, nanyanya mungkin itu ya, apakah betul, harus di-input dari awal lagi gitu? Oh iya, tetap kita upload dari awal, maksudnya tanggalnya tetap tanggal perolehan dan juga nilai perolehan. Nanti tinggal upload dari Excel gitu ya. Nah, ini tadi makanya ada fungsi period end. Jadi fungsi period end itu kita menghitung nih penjusutan dari awal tanggal perolehan sampai dengan tanggal cut off. Cukup sekali klik tombol period end aja, sistem akan menghitung berapa penyusutan aset dari awal sampai dengan tanggal cut off, seperti itu. Oke, berarti emang harus di-input ulang tapi untungnya sih perhitungannya sudah ikut lakukan secara otomatis ya Pak ya, nggak perhitungan manual. Mungkin ini Bu Eka, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena sesuai dengan jadwal kita selesai jam 15.30. Ini ada pertanyaan dari Pak Denny Rustanto. Sebenarnya bagaimana sih tata cara melakukan cut off di accurate Bu Eka? Mungkin bisa sebelum kalian menjawab pertanyaan terakhir nih, bisa dikasih step by step-nya secara lisan ya. Cut off itu harusnya seperti apa sih? Cara melakukannya bagaimana? Oke, untuk cut off sendiri kita tadi sudah bahas di slide-nya ya, kurang lebihnya secara singkat. Jadi untuk cara cepatnya Bapak bisa cut off melalui data cabang baru tadi, seperti itu, dan nantinya melakukan ekspor import transaksi yang dimana nanti akan memindahkan atau mengcopy data-data seperti customer dan vendor, seperti itu, dan seperti yang di slide tadi. Tapi kalau misalnya memang Bapak membutuhkan cara yang lebih detail, itu sebenarnya nanti ada di website Ultima Solusindo Solution Center tadi yang sempat dibahas di pertengahan slide. Di situ ada cara cut off. Cut off-nya sama dengan yang saya berikan di slide tadi dari data cabang baru, seperti itu. Tapi nanti di situ lebih detail dijelaskan tahapan-tahapannya, kayak gitu. Oke, nanti mungkin kita akan berikan linknya ya Pak Denny. Oke, sekarang sudah jam 15.31. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini. Webinar kali ini sudah kami recording, jadi nanti kalau misalnya ada yang mau minta recordingnya, bisa langsung WhatsApp saja ke nomor yang kemarin Bapak Ibu daftar webinar, nanti saya akan kirimkan linknya. Mungkin untuk penutup, saya juga mau nanya nih ke Pak Roni, apakah Pak Roni ada informasi yang bisa diberikan Pak kepada para peserta webinar? Mungkin lagi ada promo Pak akhir tahun Pak nih, yang bagi yang mau ambil paket cut off mungkin Pak. Siap, ada kebetulan. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Roy untuk waktu dan tempatnya. Sama-sama Pak. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Roni. Saya merupakan
perwakilan dari SAC ya, partner resminya dari Accurate sebagai bagian implementasi atau mungkin orang sering menyebut dengan trainer ya, trainer Accurate. Kebetulan kita kantor pusatnya ada di Jakarta, cabangnya ada di Surabaya dan juga ada di Bandung. Kebetulan teman saya juga ada sebetulnya join di sini, perwakilan Bandung, Mbak Lala ya. Kebetulan kita juga di sini saya mau menginformasikan untuk khusus Bandung dan juga Surabaya, kebetulan kita sedang ada promo year end sale. Jadi promo ini berlaku untuk batas submitnya nanti sampai dengan 31 Desember 2020 ya. Sedangkan untuk trainingnya nanti bisa sampai di Januari 2021. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih detail bagaimana cara cut off database, bagaimana cara membuat database, atau mungkin ada yang baru mau mulai nih menggunakan Accurate tapi bingung gimana cara setup awalnya, bisa menghubungi saya langsung dengan Roni atau nanti mungkin Bapak Ibu bisa minta kontak kita ke Mbak Eka ataupun ke Pak Roy gitu ya untuk lebih detailnya. Nanti kita bisa share ke masing-masing untuk promonya seperti apa. Itu mungkin itu aja Pak Roy yang bisa saya sampaikan. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Roni. Terima kasih juga kepada Ibu Eka untuk waktunya dan juga untuk materinya. Terima kasih juga untuk seluruh peserta hari ini. Sangat 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 antusias sekali, pertanyaannya banyak banget. Tapi maaf juga, banyak juga pertanyaan yang tidak bisa kita jawab karena keterbatasan waktu. Untuk itu, mohon jika misalnya kita nanti ada webinar lagi, Bapak Ibu bisa ikut serta lagi dan bisa ikut berpartisipasi kembali. Untuk itu saya Roy, moderator hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di webinar kami berikutnya.